tim, nah itu akan maju. Selamanya seperti ini dan bergejolak. Kita kan sudah menunjuk beliau, sudah ada PKS, berilah kesempatan dia untuk memimpin dulu, kan? Dari pihak mereka. Mungkin itu terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya inilah gunanya kita ya bermitra apa yang bagaimana kemarin kita juga pernah mendampingi Fakultas Kedokteran dengan beberapa organisasi kesehatan sampai kita ke Menkes dan ke DPR RI pada saat itu kita dampingi ya. Mungkin ada yang ikut waktu itu ya, kayak ada waktu itu ikut ya semua profesi yang ada khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih Pak. Dari kawan-kawan kita mendapat itu para mahasiswa pengen mendaftar. Nah, baik itu. Begitu juga direktur kelas B, kita kelas A, minimal dia pernah menjadi wakil direktur ataupun wakil direktur ataupun dia pernah menjabat wakil direktur di kelas di itu turun. Tetap akan kita tindak dan akan saya diskusikan dengan anggota Komisi 4 yang lain. Dan mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini akan kita tindak lanjuti dan bila perlu seperti yang sampaikan Pak Fauzan, nggak berhenti di sini, kita sama-sama. Yang penting ya, kita bukan untuk mendiskreditkan orang, bukan menjatuhkan orang dan bukan tidak senang dengan pribadi orang, tetapi bagaimana meluruskan supaya ini tidak bermasalah. Dan kawan-kawan organisasi profesi yang lain tidak merasa. Saudara sekalian, dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, rapat ataupun audiensi dengan kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi PPNI Provinsi Bengkulu dan saudara kita dari Gema Wasbi, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim seleksi dari aspirasi yang mereka sampaikan, mereka mempertanyakan keabsahan daripada hasil seleksi tersebut. Karena menurut informasi yang kami terima bahwa panitia sudah meng-cut organisasi profesi lain yang tidak dibenarkan untuk mendaftar dan hanya membatasi. Nah, di dalam pengumuman mereka hanya mengakomodir organisasi profesi seperti dokter umum dan dokter gigi. Nah, sementara dalam undang-undang tentang rumah sakit umum tentang rumah sakit bahwa dibenarkan bahwa untuk menjabat direktur itu dimungkinkan dari organisasi profesi kesehatan, dari dokter, dari perawat, dari misalnya analis kesehatan, farmasi, itu dibenarkan. Bahkan kalangan profesional pun dimungkinkan. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya, yang kami lihat memang ada kejanggalan terkait dengan penunjukan atau pelantikan direktur yang sekarang ini. Nah, dalam waktu dekat kami Komisi 4 akan memanggil yaitu tim seleksi dan kita mintai keterangannya. Nah, terkait dengan cara-cara mereka menseleksi daripada direktur yang baru. Nah, kita tahu bahwa Dr. Ari itu baru eselon 3 kalau tidak salah. Sementara banyak wakil direktur. Ada dia dan ada ibu bapak yang lain. Bukan berarti kita menunjuk orang. Tapi ingat ya, rumah sakit tipe A itu minimal jabatan yang didudukinya sebelumnya itu wakil direktur, wadir. Nah, sementara Ari ya kita pertanyakan. Nah, harapan kita ini tidak terjadi KKN. Dan kalau memang ada kesalahannya, jangan malu. Kita ulang kembali untuk dilakukan seleksi sehingga bisa mengakomodir undang-undang tentang rumah sakit dan peraturan Menteri Kesehatan. Yang untuk mengikuti seleksi nanti akan kita panggil juga atau gimana? Saya kira kita hanya sebatas memanggil tim seleksi, ya. Kita bukan orang yang dapat, ya, tetapi prosesnya yang kita pertanyakan. Karena organisasi profesi tadi mempertanyakan terkait proses. Ya. Sampaikan aspirasi dari kawan-kawan tenaga kesehatan, ya kan. Di situ ada juga tenaga-tenaga kesehatan lainnya, banyak, ya kan. Ya, karena kami memperjuangkan undang-undang kami kemarin, undang-undang perawatan yang telah hilang, kemudian dijadikan dilebur menjadi satu. Kami sudah berdarah-darah untuk ya tidak ya menolak undang-undang kesehatan Omnibus Law 17 tahun 2023
disinilah keuntungan bagi kami tenaga kesehatan. Setelah disahkannya itu dibuka ruang untuk tenaga kesehatan dan tenaga profesional baik ASN maupun ASN untuk menjadi direktur rumah sakit. Ya. Disinilah ini, dan ternyata di Provinsi Bengkulu ini ya dibuka hanya untuk tenaga medis. Tenaga medis hanya dokter umum dan dokter gigi. Jadi ruang untuk tenaga kesehatan dan tenaga profesional ini hilang. Oleh karena itu kami bukan mencari kesalahan, tetapi kami ingin menciptakan bagaimana rumah sakit di Provinsi Bengkulu ini dipimpin oleh yang memang orang yang berkompeten, yang memang orang bisa membawahi ya tentang pelayanan di Provinsi Bengkulu ini.